Mike, sudah lupa. Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi kita. Meskipun hari ini hari Minggu, bukan Selasa malam, tapi kita sempatkan untuk ngobrolin web. Ya, di sini ada yang suka nonton nggak sih? Saya penasaran. Berapa orang yang suka nonton? Oh, banyak loh. Terima kasih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum familiar, kita tuh biasanya live setiap Selasa malam jam 8 waktu Indonesia Barat. Kita ngobrolin segala hal tentang web. Alasannya kenapa? Karena salah satunya adalah kita sering bingung kalau diminta untuk jadi pembicara seperti ini, mau bawain topik apa? Karena web itu kan besar ya. Ada tadi web UI, CSS, HTML, ada JavaScript dengan berbagai frameworknya, ada backend juga, ada apa lagi ya? Ada accessibility, ada performance, banyak sekali. Security. Jadi karena kita bingung, akhirnya kita bilang ada AI. Web AI ya, web dan AI. Dan karena kita bingung, akhirnya yaudah yuk kita coba ngobrolin aja seminggu sekali gitu. Akhirnya yaudah kita live. Jadi kalau teman-teman yang belum join, ya mungkin bisa Selasa depan join di YouTube saya, youtube.com/rizafahmi. Silakan subscribe aja biar ada notifikasinya. Oke, jadi ini adalah edisi kedua dari ngobrolin web versi offline yang biasanya kita live streaming. Sekarang kita offline khusus untuk dari teman-teman di Surabaya. Sebelumnya kita yang edisi pertama itu di Bogor ya. Sekarang di Surabaya. Jadi kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan melalui Slido. Dan kalau sudah ada pertanyaan yang sama, tinggal di vote aja biar naik ke atas gitu ya. Oke, kita mulai. Oh, nggak kelihatan sini. Kita mau coba yang mana dulu? Enggak. Saya kapan saya menggunakan? Kapan kita menggunakan RUM atau Real User Monitoring / Google Analytics? Zoom in. Kapan kita menggunakan RAM atau Real User Monitoring atau Google Analytics? Ini saya sering menggunakan RAM, khususnya untuk kalau di proyek-proyek saya banyak menggunakan dari New Relic. Ya, kalau ada yang kenal New Relic, saya menggunakan RAM ini untuk mendeteksi adanya fatal error ataupun error-error yang lain dari saat page load, dan juga dari web performance atau core web vital bisa di-setting juga di New Relic. Sedangkan kalau dari sisi Google Analytics, biasanya saya mendeteksi device apa yang digunakan kebanyakan oleh user, juga bounce rate, dan kemudian page apa yang paling sering di visit, dan juga path-nya mereka, user journey-nya mereka. Kadang bisa dideteksi dari kalau misalnya websitenya ada transaksional, didetek dari minta jarinya si itu Minta jari. minta jarinya. Sini kelok. Terus kemudian kalau dari Google Analytics biasa ngecek traffic, base, atau user behavior lah. Kalau dari New Relic lebih ke arah technical data yang perlu saya dapatkan, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, performance lebih terutamanya. Ada yang bisa tambahin? Oke, lanjut. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya tentang Web3, mohon maaf kalau Web3 kita belum ada yang mampu menjawab, tapi ini ide yang bagus, jadi Bali banget. Ide yang ini kita tampung dulu, mudah-mudahan nanti kita bisa cari narasumber yang lebih kompeten ya buat topik Web3, nanti mudah-mudahan bisa dibahas di acara ngobrol web yang sesi hari Selasa malamnya. Iya, nanti di vote aja biar kita catat nantinya. Oke.
Oh, baik, oke lah, bener kan? Ya udah. Oh, saya back end. Malas ngurusin front end. Apa? Sudah ada. Kalau desain itu kayaknya udah ada ya. Video? Kalau V0 itu kan kita kasih promptnya kata-kata ya. Coba aja V0. Jadi misalnya kita minta buatkan login form. Nah, V0 bisa tuh langsung buatin semua. Tapi ya itu tadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tetap perlu front end atau full stack sih. Jadi secara komponen emang akan di-generate input button. Jadi kalau dari segi mungkin lebih ke visual desainnya kita males, dan bahkan aku pun yang front end males mikir sisi visualnya. Tapi fungsionalitas front end itu kan bukan cuma tampilan visual, tapi banyak faktor fungsionalitas kan. Misalnya input ada validasinya, required atau enggak. Terus misalnya validasinya formatnya harus seperti apa. Terus kalau misalnya input itu error, itu kan berkaitan dengan state formnya sendiri. Misalnya biar disubmit aja, terus nanti dibalikin error, atau jangan biarkan user mensubmit form itu. Misalnya buttonnya tetap disable sampai semua validasinya sudah betul. Kan sebetulnya banyak faktor-faktor non visual dari suatu UI front end. Jadi walaupun ya bisa prompting itu kan bisa ditambah dengan prompting tadi, misalnya pakai code chat, misalnya pakai Gemini di IDX atau Copilot dan lain-lain. Tapi kita tetap harus tahu prompting hal-hal apa yang perlu diperhatikan dari suatu UI. Jadi kalau males ngurusin front end itu ya tetap minimal nggak males prompting dengan teknik-teknik atau prinsip-prinsip front end yang ada. Figma udah bisa AI belum? Ya, sudah. Sudah ya? Figma sudah bisa AI, tinggal prompting. Ya, mati lagi. Alternatif lain mungkin kalau nggak mau ngurusin front end bisa hire developer yang suka front end ya. Jadi delegasi ya. Ya. Saya back end murni, Ya. saya nggak suka front end. Panggilin Haidar jam jari lagi. Ya. Solusi lain, saya suka Tailwind. Ya. Siapa sih ini anak Tailwind? Oh, mantap. Kita sahabat. Ya, saya pakai Tailwind dan saya suka pakai Tailwind dan saya support Tailwind karena dari sisi build toolsnya, kalau pakai Tailwind itu saat di build utility atau CSS yang nggak kepakai, kok bisa muncul? Oh gitu, mantap. Utility yang nggak dibutuhkan juga bisa di remove dari Tailwind-nya. Jadi ya, saya backend dan saya pakai full dengan Tailwind. Jadi terbantu. Oh ya, dari sisi Figma ataupun ya kalau dari Figma saat generate code atau V0 juga dia bisa generate pakai Tailwind kan ya? Bisa. Iya, Tailwind Ya, dan Next.js ya atau React. Jadi ya kedepannya sudah mempermudah hidup saya. Ya. Front end itu bukan cuma visual, harap diingat emang kalau Tailwind sih ya Tailwind itu sangat mempermudah, tapi ya itu fungsionalitas, kapan suatu komponen perlu di load, kapan enggak, terus actionnya misalnya event listenernya, on input gimana, on click gimana, event handlernya apa, terus biasanya ada state-nya, UI state-nya gimana. Nah itu perlu dipikirin atau prompting atau delegasi ke developer lain. Ya. Sebagai informasi juga, saya juga background saya juga back end, dan pada saat itu saya tidak suka JavaScript. Tapi waktu itu zamannya jQuery ya, JavaScript vanilla, jQuery. Terus sekarang kerjaannya JavaScript. Gimana dong? jadi karma ya. Jadi kalau nggak suka, ya itu satu delegasi, kedua kenapa penyebab nggak suka ya, mungkin ada sesuatu yang trauma mungkin. Ya,
Kalau Pernah bagi diputusin saya pacar orang front-end itu bukan, kalau JavaScript-nya saya suka, tapi kalau CSS-nya itu yang Oh membutuhkan. iya, skill issue ya. Skill issue memang sebenarnya. Ya itu Sama, saya juga nggak bisa CSS. skill issue. Dia sedih. Apalagi dulu tuh saya traumanya adalah dapat desainernya itu bukan desainer web. Jadi dapat desainernya itu desainer yang khusus untuk grafik banner yang di Graphic designer ya. ya, grafik desainer. Ya. Kasihnya PNG gitu ya. Kasihnya Photoshop file. Oke. Tapi ya itu motor gitu. Maunya lengkungannya itu seperti itu. Oh iya, buttonnya harus kapsul gitu ya. Iya. Jadi hidup saya tuh habis saja geser-geser satu pixel. Akhirnya position absolute semua saya. Dan import kan? Import. Nah, itu akhirnya karena saya sudah terlalu jengkel ini gimana sih mau bikinnya bisa persis di situ. Nah itu balik lagi antara graphic designer yang salah apa saya yang skill issue saya nggak tahu. Makanya jadi trauma dengan CSS sudahlah saya tinggalkan saja dan saya beralih ke backend dan JavaScript. Ya. Sedikit saran mungkin kalau coba dipelajari pelan-pelan, siapa tahu semakin lama semakin cinta, nanti malah jadi anak front end malah ya. Kalau saya sekarang justru kalau di Tailwind nggak bisa, berarti salah desainernya. Oh gitu. Desainer yang suruh belajar Desainer belajar Tailwind ini loh, begini loh, positioning dan layout tuh seperti yang ada di Tailwind. Ya ikutin itu, beres kan? Balik banget ya, balik banget. Ngomong Tailwind nih, tips kalau buat anak frontend juga bisa manfaatin Tailwind buat menjinakkan teman-teman backend dan full stack kalian. Caranya Tailwind kan bisa custom config tuh, custom token, custom config. Ya gimana caranya tektokan sama desainer grafisnya, token paksain harus pakai yang namanya desain token sekalian mengedukasi biar nggak kayak desainernya Ivan tadi. Mereka ada file firma gitu kan ya? Iya, pakai ini ya terserah angkanya berapa, mau 4, 8, mau kelipatan berapa, tapi harus pakai begini-gini. Terus kadang kan misalnya kalau di halaman A fontnya ukuran 14, di halaman B tiba-tiba item yang harusnya sama tiba-tiba beda dikit. Nah kayak kita mengedukasi aja harus ya itu mungkin nurut mungkin enggak, cuma biasanya kalau timnya nggak toxic sih ya kan demi kebaikan juga. Jadi kita enforce yang namanya design token itu bisa dimasukkan ke custom Tailwind config. Custom Tailwind config itu bisa dipakai dari berbagai project apapun, mau vanilla JavaScript, mau React. Nah itu kan mempermudah teman setim kita untuk menggunakan nggak bisa CSS, ya udah nggak usah banyak mikir, nih pakai yang udah ada. Terus kan udah terbantu juga dengan di VS Code juga ada plugin Tailwind-nya ya, jadi udah ada autofill dengan semua settingan token yang sudah kita buat. Oke, cukup ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara mengoptimalkan performa aplikasi web modern dengan banyak third-party libraries? Ini berhubungan dengan corporate Python. Biasanya begini ceritanya, webnya sudah kita develop dengan sangat indah, cepat dan bagus, tetapi dirusak oleh tim marketing dengan GTM. Ada yang pernah relate? Atau GTM kita tambahin, ya. Terus tim marketing semena-mena menambahkan kode dari manapun yang mereka mau, ceplokin, terus deploy, terus akhirnya website jadi rusak. Itu paling sering. Dan yang biasa yang disalahin ya kita. Terus kita nyalahin sana. Ya, ini kalau kita matiin GTM cepet kok. Nah, tapi kita kembali mengoptimalkan performa aplikasi web modern dengan banyak third party di perangkat dan spesifikasi rendah. Oke, yang pertama kita harus saat kalian bisa baca yang namanya critical rendering path. Ya ada satu bacaan, nanti kalian bisa cari di Google, udah lama banget, itu dari Google, dari web.dev, critical rendering path. Jadi kalian mengerti bagaimana saat browser melakukan initial page load dan melakukan rendering. Nah,
ada render blocker, ada render block seperti CSS, fonts, itu render blocking. Artinya jika file itu belum didapatkan, maka proses rendering stop sampai file itu selesai di-download. Dan ada cara untuk optimalisasi. Nah, kembali ke third party. Kita harus memilah-milah mana third party yang dibutuhkan di awal rendering dan mana third party yang tidak perlu di awal. Jadi, semua third party yang tidak butuh di awal page load di-defer aja ke belakang. Artinya setelah page load selesai dia baru di-render. Contohnya adalah comment system ya. Jika kalian punya anggap aja punya situs berita, terus kemudian ada comment system. Comment systemnya zaman dulu itu sempat ada yang namanya discuss gitu ya. Kalau kita pikirkan, comment system itu kan ada di bawah banget ya di artikel. Kalau bahasa teknisnya below the fold dan tidak perlu di render paling awal. Terakhir aja ya. Ditunda. Jadi strateginya adalah bisa menggunakan intersection observer. Jika usernya scroll sampai mungkin 200 pixel sebelum elemen itu muncul, baru kisahnya di load. Contohnya seperti itu. Itu untuk komen. Ada mungkin ya paling sering ads lah ya, paling susah ads. Kalau ads sudah muncul di awal-awal ya harus misalnya header bidding lah contohnya. Itu memang harus di load di awal. Namun kembali lagi ke si percakapan kalian dengan si klien atau stakeholder, memilah-milah mana yang butuh di awal, mana yang butuh di akhir, dan mana yang memang butuh benar-benar di awal banget. Jadi ngomongnya soal kalau di bahasa saya itu diet. Jadi webnya diet. Mana yang benar-benar perlu. Bahkan font itu nggak semua butuh di awal. Font itu ada yang visual. Ada bisa display swap ya, dan ada yang bisa dimundurin. Nggak semua butuh di awal. CSS juga nggak semua butuh di awal. CSS itu bisa asynchronous load, ditunda ya. Bisa ditunda. CSS itu bisa ditunda. Jadi hanya butuh yang above the fold aja yang kalian, atau critical CSS bahasa kerennya. Critical CSS-nya aja yang di load di atas, sisanya ditunda. Sehingga ujung-ujungnya core web vitalnya kalian bagus skornya. Artinya LCP-nya, largest contentful paint-nya bisa bagus. Terus kemudian kalian harus bisa memahami yang mana supaya tidak terjadi layout shift, dan memahami bagaimana supaya saat scroll yang mana yang perlu di load atau tidak, sehingga tetap memperhatikan INP-nya. Jadi semoga menjawab ya untuk soal third party. Kalian yang mana aja? Cukup. Ya. Terima kasih. Oke. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, dynamic import itu udah bisa di JavaScript vanilla. Jadi kalau kita pakai framework seperti React atau Svelte atau Vue kan memang sudah bisa import dynamically untuk lazy loading tadi. Tapi sebetulnya itu fitur yang sudah masuk standar ES6 kalau nggak salah, ya dari 2020 atau 2021. Jadi apapun teknologi yang digunakan ya bisa menggunakan lazy load seperti yang tadi disebut Ivan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana udah tadi tips apa pro dan cons menggunakan ORM seperti Prisma atau SQLite dengan query database secara langsung? Yang pertama, pro-nya adalah penggunaannya mudah. Teman-teman diberikan API untuk melakukan query database, join, dan operasi-operasi lainnya, insert, update, delete, dan lain-lain. Itu kemudahan yang didapat. Developer experience-nya enak gitu. Cons-nya adalah belum tentu semua, kan si ORM ini adalah translator ya, translator ke database, ngomong ke database, ke SQL language-nya kan, structured query language. Nah, kalau yang misalkan kita udah mulai kompleks aplikasinya atau query-nya udah mulai kompleks, join sana join sini, bisa jadi
query yang dihasilkan oleh ORM ini bisa jadi kurang optimal, kurang efektif, kurang optimal karena mungkin dia selectnya select bintang misalkan, joinnya juga mungkin full join ya, ini hiperbola aja gitu kan, jadi kurang optimal. Dan itu yang bukan menggunakan ORM itu tidak sepenuhnya salah, tapi ada case-case tertentu kalau misalnya kok ini lambat ya, kita kan bisa lihat ini ya lognya, misalkan ada print query-nya, nah dari situ kita bisa optimize. Atau kalau di RDBMS itu biasanya ada explain query kita paste aja terus kita lihat tuh apa yang terjadi, dan dari situ kayak debug lah, ada bottleneck di mana, nah itu yang diperbaiki, dan mungkin itu bisa kita copy paste ke saya yakin semua ORM ada eksekusi langsung SQL row kan, jadi kita bisa ambil si query yang sudah dioptimize, bisa tanyakan AI juga tolong optimize gitu ya, hasilnya udah bagus, kita coba dijalanin di database yang database production ya, database development gitu kan. Bedakan antara query yang pertama berapa milisecond, query yang optimize berapa milisecond, ada perubahannya nggak? Kalau ada, copy paste, jalankan query-nya secara raw di ORM juga. Kontek nih, di front end ada Tailwind buat orang-orang yang nggak bisa atau males nulis CSS. Di back end ada ORM buat orang-orang yang nggak bisa atau males nulis query SQL. Tapi kan sebetulnya emang ya overall positif ya. Jadi ya itu tadi kayak kebalikannya Tailwind lah pokoknya. Dengan adanya Prisma atau Sequelize, kayak misalnya gue yang nggak bisa nulis SQL langsung, minimal bisa prototyping ya, atau bisa bikin aplikasi cerut simple ya, bisa lah langsung cepet, langsung ada TypeScript definitionnya, tinggal pakai AI autocomplete udah kelar. Nah cuma kan itu tadi kalau use case-nya udah mulai rumit, terus performance concern, ya itu harus consult sama yang memang paham. Dan itu kayaknya use case AI yang bagus deh buat bikin contoh-contoh SQL-nya, terus bikin perbandingannya, terus suruh nge-log berapa detik compare masing-masing, itu kan kita bisa minta tolong AI juga. Kalau dari saya pros dan cons kembali dalam konteks kemudahan berbanding dengan kompleksitas. Jadi dengan menggunakan ORM, kemudahan yang didapatkan, tapi di dalamnya kompleks yang tinggi. Jadi ORM itu sebenarnya abstraction, satu layer di atas SQL query yang kalian lakukan, ada abstraction layernya. Jadi semakin banyak abstraction, semakin kompleks mengaturnya. Bagaimana cachingnya, bagaimana optimize query-nya, itu banyak. Nah, kembali lagi, semakin banyak abstraction, semakin kompleks untuk mengaturnya. Jadi ada trade-off-nya di situ. Kalau dalam membangun sebuah aplikasi, ya kalian kalau mengerti dengan trade-off itu ya silahkan melakukan strateginya seperti apa, seperti yang kalian sudah sepakati bersama. Seperti saya tadi dengan Tailwind dan CSS. Sebenarnya Tailwind itu adalah abstraction dengan CSS murni, ya CSS native gitu ya. Sebenarnya kalau saya ketemu salah satu dari kalian yang benar-benar jago di CSS, pasti nggak setuju dengan saya katakan saya suka Tailwind. Tapi dengan trade-off yang tadi saya katakan, jika daripada saya menuliskan CSS yang berantakan dan tidak stres, terus kemudian tidak optimal dan jadinya renderingnya jadi kacau atau maintainability-nya jadi susah, mending saya pakai Tailwind contohnya. Tetapi bagi sebagian orang yang benar-benar jago CSS, justru itu Tailwind itu bloated ya, itu adalah perbandingan. Jadi ada kemudahan dan kompleksitas. Saya suka pakai SQL, saya langsung menuliskan query yang performance misalnya, karena saya sudah paham dengan hal tersebut. Maka pakai ORM bagi saya justru mengganggu, karena apa yang mau saya lakukan harus memikirkan bagaimana caranya ORM itu mendapatkan data. Jadi saya decide untuk tidak menggunakan ORM. Dan itu kembali lagi trade off yang kalian sepakati bersama saat
kalian membangun aplikasi dengan timnya kalian, mana yang kalian gunakan dan mana yang tidak digunakan. Dan itu kembali ke timnya, kemampuan timnya seperti apa. Sedikit tambahan mungkin, saya nggak tahu ya di JavaScript, ORM JavaScript ada tipe ORM yang eager loading, ada yang lazy loading. Jadi kalau yang eager loading itu, misalkan kita punya relasi nih antara misalkan artikel dan komen, gitu ya. Ketika kita query misalkan get all, itu komen-komennya ikut juga sudah ada di array-nya gitu. Jadi dia kayak query 2 kali, query table artikel dan table komen. Tapi itu yang eager loading. Eager loading itu kayak di load semua. Padahal belum butuh. Kita cuma butuh artikel doang, ya kan? Nah, ada yang tipenya lazy loading. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan bahwa kita butuh nge-load semua, maka dia akan load satu table aja. Jadi teman-teman mungkin bisa cari, mungkin ada opsinya, saya nggak tahu karena belum pengalaman menggunakan juga terlalu dalam. Mungkin ada opsinya untuk eager loading dan lazy loading, itu juga salah satu solusi. Saya jadi teringat salah satunya kayak REST API versus GraphQL. GraphQL betul. Ya, dimana REST API kita mintanya satu, terus dikasihnya satu objek ID, terus isinya semua seabrek-abrek dikirim. Iya. Ini kalau artikel dari title, body-nya segala macam, terus komennya dikirim semua terus sekaligus. Iya. Jadi kita bakat, tapi saat page load mungkin nggak butuh komen misalnya. Ya, tapi di REST API nggak bisa gitu kan, karena sudah dikirim seabrek-abrek. Sedangkan GraphQL adalah abstraction lagi sama seperti REST API yang bisa kita optimize. Yang mana yang mau kita customize ya. Kita customize mana field yang kita mau dapatkan. Ya. Tetapi untuk membuat GraphQL butuh itu beda sama teknologi, stack-nya lagi, beda servernya lagi. Ya. Nah, ada trade off juga di sana. Betul. Sehingga ya kembali lagi kalian itu diserahkan ke kalian untuk mengarsitek. Disitulah letak seninya. Kita web developer itu pekerja seni, bukan pekerja. Jawaban umumnya adalah kalau ditanyakan begitu, jawabannya adalah it depends. Ya. Oke. Karena ada masalah-masalah kayak gini, kita nggak bisa digantiin sama AI. AI kan nggak bisa debat Tailwind, debat Prisma. Pertanyaan berikutnya, mana tadi? Bagaimana cara optimize REST API Python dan deployment agar lebih cepat? Rewrite keras. Tapi REST API ini udah bukannya emang library framework Python yang paling cepat ya saat ini ya? Kenapa perlu dioptimasi lagi ya? Saya juga bingung. Saya bukan pengguna ya, jadi nggak tahu ya, cuma tahu sedikit-sedikit aja. Ada masalah apa yang menyebabkan si REST API ini jadi lambat gitu? Saya nggak tahu. Karena setahu saya banyak pengguna Python justru menggunakan REST API salah satunya karena fast, cepat. Kalau sudah tidak cepat berarti ada sesuatu yang salah mungkin ya. Apa salah nama ya? Mungkin dia slow. Ya, kita nggak bisa jawab secara detail karena kita bukan pengguna Python. Kalau deployment juga, it depends juga ya jawabannya ya. Deploynya di mana, metodenya seperti apa, apakah menggunakan Docker, Kubernetes dan lain-lain. Oke. Browser automation tujuannya kan untuk testing, tapi gimana jika automation browser itu digunakan untuk scraping? Boleh-boleh aja. Ya justru itu browser automation use case-nya banyak ya, nggak cuma untuk testing ya, bisa buat macam-macam. Apapun. Kalau saya boleh katakan, browser automation itu buat orang malas kayak saya. Saya developer malas. Jadi sebenarnya, apa yang bisa saya automate, saya pakai browser automation. Kalau di bahasa Inggris itu istilahnya lazy. Tapi bukan malas kan? Malas bahasa Inggris apa? Contohnya misalnya kalau ada, kita sebelum deploy selalu ngetes dulu dari awal sampai akhir untuk make sure aplikasi kita berjalan dengan benar. Atau setelah kita refactor. Nah, browser automation bisa digunakan untuk itu. Bisa juga buat scraping data. Contohnya kalau misalnya saya mau salah satu case, saya mau ngumpulin artikel yang ingin saya baca setiap hari. Saya biasanya pakai Puppeteer, saya udah setup, nanti dia jalan ke situs-situs berita
yang saya suka dan ngambil tagging berdasarkan tag, saya ambil beritanya, saya ambil artikelnya, saya kumpulkan ke satu tempat dan saya summarize pakai AI untuk saya tahu berita apa yang terjadi di hari itu. Itu bisa. Dan bisa saja karena saya mengautomate, bukan untuk, kan ujungnya kalau yang salah adalah mengambil dan atau yang bukan haknya ya, atau ya misalnya tools itu adalah hanya sebuah tools, mau dipakai hal yang baik, mau dipakai tidak hal yang baik terserah Anda. Iya. Ya, jadi sama seperti misal itu adalah tools. Nah, browser automation adalah tools. Scraping nggak apa-apa sebenarnya, tergantung tujuannya. Ya. Jadi gampangnya cara kita mikir browser automation, apapun yang bisa kita atau user biasa lakukan dengan browser, ya bisa dilakukan oleh browser automation, tapi memudahkan karena didelegasikan ke sistem atau program yang kita buat. Nah, kita sebagai user kan ya bisa-bisa aja kan kita cari info, kita refresh atau kita buka banyak halaman, itu kan behavior normal. Kalau memang datanya tersedia secara publik, ya boleh-boleh aja. Tapi misalnya kita membuka halaman website dengan refresh yang nggak wajar atau dengan frekuensi yang nggak wajar, ya itu dianggap salah oleh si pemilik website, bakal terkena rate limit misalnya. Ya itu kan tanggung jawabnya yang bikin website untuk mengenforce itu. Dan behavior atau hasil yang kita terima, baik kita ngebuka sebagai user biasa secara manual maupun pakai browser automation, kan sama aja. Atau misalnya kita berusaha mengakses resource yang kita nggak punya hak untuk akses, ya kan bakal dapat error not authorized juga, jadi nggak masalah. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana Chrome lead dalam implementasi HTML dan dapat kolaborasi dengan browser lain? Lalu bagaimana cara jaga konsistensi HTML dan API? Mungkin ini internal Chrome browser ya, bersama browser gitu ya maksudnya ya. Chrome, Firefox, Safari dan teman-teman. W3DC ya? Intro, bukan. Base consortium ya. Jadi sebetulnya semua teknologi web, HTML, CSS, terus JavaScript, tapi yang web API, jadi JavaScript yang berjalan di browser, itu bukan milik satu perusahaan manapun, baik itu Chrome atau Apple atau Firefox atau siapapun. Jadi itu berdasarkan sebuah spesifikasi teknis. Nah, yang bikin spesifikasi teknis itu konsorsium. Konsorsium itu ya anggota-anggotanya adalah orang-orang dari browser-browser tersebut. Terus bisa juga terbuka untuk komunitas atau mungkin misalnya expert di luar perusahaan browser tersebut. Jadi nggak harus semua yang di konsorsium itu kerja untuk Google atau Apple dan lain-lain. Jadi itu ditentukan bersama jawabannya. Nah, berdasarkan spesifikasi teknis itu, masing-masing mengimplementasikan di browsernya. Kayak misalnya kalau Chrome itu kan dari Chromium ya. Nah, mereka menafsirkan spesifikasi teknis, misalnya HTML kalau button itu harus dirender seperti apa, cara kerjanya gimana. Nah, implementasinya kayak codingan benerannya, codingan dalam bahasa C++, ya diserahkan pada masing-masing. Misalnya kalau orang Chrome bikinnya engine Chromium, terus Apple juga punya WebKit, Firefox punya Spider, Gecko. Jadi itu interpretasi mereka masing-masing. Ya. Terus kalau yang pertanyaan kedua, agak kurang ngerti sih HTML dengan. Maksudnya gimana konsistensi rendering HTML antara satu browser dengan browser yang lain, API yang tadi ya. Pertanyaan berikutnya, ini kan konsistensi HTML di render antar satu browser dengan browser lain. Ya tadi spesifikasi. Jadi sebelum sebuah tag HTML misalkan namanya diimplementasi di satu browser atau di banyak browser, itu yang propose, yang mengajukan itu wajib menulis dokumen namanya spesifikasi atau seperti requirement. Ini adalah tag marquee, tujuannya untuk supaya ada rolling text di bawah atau di mana gitu ya. Cara kerjanya seperti ini, implementasinya nggak ditulis. Jadi masing-masing browser, baik itu Firefox, Chromium, WebKit dan lain-lain,
melakukan implementasi masing-masing. Begitu juga dengan JavaScript. Jadi masing-masing browser itu JavaScript-nya, implementasi JavaScript-nya bisa beda-beda. Makanya kalau teman-teman ngikutin backend, di backend itu ada Node.js yang menggunakan engine-nya Chrome, namanya V8 atau VA. Kemudian muncul Deno, juga menggunakan V8. Kemudian muncul Boot yang menggunakan JavaScript Core yang ada di WebKit atau Safari. Kok bisa lebih cepat, Bun? Karena bisa lebih cepat, Bun. Bisa lebih cepat karena itu implementasi JavaScript-nya di Safari itu berbeda. Makanya kok cecepatannya yang ini daripada, karena engine-nya beda. Ya kayak mobil aja lah. Mobil yang mesin yang ini sama yang ini diadu, ya mungkin ada satu lebih cepat, yang satu lebih angkuh misalkan, nggak gampang rusak atau gitu. Jadi spesifikasinya, requirement-nya sama, tapi hasil implementasinya berbeda. Terus sekarang udah ada inisiatif yang namanya Interop. Terakhir. Nah, Interop itu inisiatif buat men-streamline-kan. Jadi kan spesifikasi makin lama makin banyak, makin rumit, case-nya banyak. Nah, gimana? Padahal masing-masing browser tadi codingannya juga beda. Gimana nyamain pakai test driven, sebenarnya test driven development sih. Testingnya banyak sekali ya. Jadi ada yang namanya web platform test. Kalau misalnya tertarik bisa buka wpt.fyi. Nah, itu ada test case banyak banget, ratusan bahkan ribuan. Tadi sempat ditunjukin juga ya sama Ivan, yang ada Chrome, Firefox, Safari. Jadi semua spesifikasi tersebut dibuat test case-nya, assertion-nya detail banget, bahkan sesimpel media query misalnya di resize jadinya gimana. Jadi itu semua murni HTML, CSS, JavaScript. Nah, gimana cara memastikan masing-masing browser behavior-nya konsisten? Ya pakai test case itu. Jadi mereka yang dirundingkan bukan implementasi codingan kode browser masing-masing, tapi test case itu, tesnya behavior-nya begini ya. Jadi kalau misalnya udah passing berarti ya udah konsisten. Oke, berhubung waktunya sudah habis, kita tutup aja. Mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, mungkin masih banyak. Nanti kita akan ambil ini dan mudah-mudahan nanti kita akan jawab di sesi online kita. Jadi dari kita bertiga pamit, sampai bertemu lagi di hari Selasa malam. Waktunya ngobrolin web. Terima kasih semua.